Hadirin yang kami hormati, telah sama-sama kita saksikan video profil pendirian pesantren. Kita doakan bersama semoga pesantren ini bisa terus maju dan berkembang, juga semoga dapat memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyampaian proyeksi napaktilas Ayahanda Kiai Haji Helmi Abdul Mubil NC yang akan disampaikan oleh tim media kepada Ustadz Mauzad Irfani dan tim. Kami persilahkan. Ahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salawat beserta salam selalu terlimpah curah kehadirat kepada junjungan alam baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan singkat dari proyeksi napaktilas Kiai Helmi ini. Yang terhormat dan kita sayangi Kiai Haji Helmi Abdul Mubin LC, lalu ada pimpinan pesantren Kiai Saiful Falah beserta para jajaran guru, Ketua IKAPMI Al-Ustadz Andri Nur Zailani dan segenap panitia acara Silatnas dan Halal Bihalal alumni Pesantren Modern Ummul Qura Islami, lalu kepada para alumni yang hadir di tempat berbahagia ini. Sebelumnya izin kakak-kakak sekalian, abang-abang, asatidz dan juga ustadzat, saya mewakili media pesantren UKI TV dan juga media literasi majalah Misi ingin memperkenalkan proyeksi yang sedang kita garap akhir-akhir ini, yaitu proyeksi napaktilas Kiai Helmi. Jadi singkatnya, proyeksi napaktilas ini merupakan usaha kami dalam mengabadikan perjalanan sosok Kiai Helmi dari semasa muda hingga hari ini, bagaimana giroh dan semangat beliau ketika mengabdikan dirinya untuk umat sejak dari lulus pesantren Gontor, lalu mengabdi di Alamin, mengabdi di Darul Rahman dan menjadi wakil pimpinan, lalu belajar juga di kota Madinah Al-Mudawwarah, hingga akhirnya dapat mendirikan pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Mauzad Irfani, alumni angkatan 22 yang nantinya dibersamai oleh Al-Ustadz Niam Rahmatullah dari angkatan 9, dan juga ada Ustadz Tursina Roja dan Ustadzah Rani Nafitri dari angkatan 22. Kedepannya nanti proyeksi ini akan lebih melibatkan bantuan dari para alumni, karena kami sangat berkenan untuk segala bentuk kerjasama, baik itu secara personal maupun institusi. Boleh di next slide. Nah, latar belakang singkatnya, setelah mendengar kabar tentang peralihan pimpinan, kita mulai kembali berpikir bagaimana sih perjuangan Kiai gitu dari awal, dari pertama mengabdikan dirinya untuk umat dari Gontor hingga sampai sekarang. Sudah seberapa jauh sebenarnya kita mengenal sosok beliau? Rasanya terlalu singkat kalau cerita beliau hanya disampaikan dalam kuliah sore ataupun kelas kitab rutin di hari Senin. Umur kita belum mampu menyamai perjalanan yang sudah beliau tempuh. Nah, nantinya film dokumenter dan buku biografi ini akan menjadi persembahan untuk mengenang sejarah perjalanan Kiai Helmi, bahwa apa saja yang pernah dicatat dalam sejarah itu tidak akan pernah terhapus oleh usia. Nah, karena itu nantinya kita mencoba untuk merekam sejarah hidup beliau, bukan dari apa yang selama ini beliau sampaikan, melainkan dari orang-orang terdekat yang terlibat langsung di kehidupan beliau. Kegiatan ini nantinya mencakup kegiatan wawancara dengan narasumber, pengumpulan arsip-arsip baik itu audio dan visual, pengolahan data, dan dari semua yang nantinya kita kumpulkan itu akan dijadikan ke dalam dua bentuk medium penyampai cerita. Yang pertama itu ada film dokumenter biografi, dan yang satu lagi itu buku biografi. Nah, di film dokumenter biografi ini singkatnya kita bakal menggabungkan cerita-cerita tersebut jadi perjalanan panjang dalam bentuk audiovisual, yang mana
yang kita tahu bahwasanya film adalah media paling efektif untuk menyampaikan cerita. Nantinya juga narasumber yang kita coba dekati yaitu orang-orang yang langsung bersinggungan dengan Kiai Helmi gitu. Bisa jadi orang di terminal, bisa jadi tuan tanah di Lewi Mekar, bahkan sekalipun kepala desa. Lalu bisa next. Data film ini nanti berkisar durasinya 30 sampai 60 menit, lalu menggunakan bahasa Indonesia, rating usianya remaja atau semua umur, genrenya genre biografi. Tahun produksinya alhamdulillah sudah kita laksanakan dan semoga bisa selesai di 2025 ini. Lalu aspek rasio 16:9, warnanya berwarna. Nah, lalu yang kedua ini merupakan buku biografi. Nantinya sebuah buku biografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup Kiai Helmi dari awal hingga sekarang, tapi disajikan dengan faktual yang diperkaya oleh arsip-arsip dari individu maupun institusi yang terlibat. Contohnya kita jarang nemuin foto-foto beliau di pesantren Darul Rahman gitu, ketika beliau ngajar jadi pengajar, bahkan sampai menjadi wakil pimpinan di Darul Rahman. Nah, di buku itu nanti kita coba untuk rinciin kisahnya yang beredar dari mulut ke mulut sehingga dapat tercipta buku yang berisikan cerminan dari semangat beliau yang termanifestasi lewat pesantren modern Ummul Qura Islami. Nah, nantinya buku ini juga menjadi persembahan termasuk yang film dokumenter biografi tadi. Next. Nah, kita sangat butuh bantuan juga dari teman-teman alumni, khususnya dari angkatan-angkatan terdahulu bagi yang punya contoh arsip visual seperti yang digambar. Kalau ini kita dapat dari Ustadz Andri, kebetulan kemarin kita juga udah banyak ngobrol. Jadi di sini ada foto yang di Cianten, Ustadz ya. Yang pertama yang di Cianten, terus ada di gedung pertama ya, di depan lapangan Putri yang sekarang gedung L. Lalu ada foto di kelas Ustadz ini. Oh, masjid. Oh ya, masjid. Oke. Ya, ini Masjid Putri. Lalu ada warung pertama Ustadz ya. Warung Umi Yayu. Jadi dulu katanya di pesantren sebelum ada kantin, itu yang berdiri pertama kantin itu warungnya Umi Yayu gitu, istrinya Ustadz Andri. Nah, makanya nanti bagi alumni yang punya foto-foto berupa atau video itu bisa banget kabarin kami untuk kita jadikan arsip itu. Next boleh. Nah, kalau secara timeline pengerjaan alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan beberapa narasumber, termasuk yang sudah kita temuin ada Ustadz Arsyad, Ustazah Aminah juga, terus ada Pak Haji Atin. Pak Haji Atin ini orang yang bertemu pertama kali dengan Pak Kiai ketika Kiai sedang survei tanah di Lewiliang. Beliau ketika itu menjadi RW di daerah sini. Kita udah melakukan interaksi, kita udah sampaikan niat maksud kita untuk mengadakan wawancara dengan beliau, termasuk juga Ustadz Andri sendiri, terus juga Ustazah Nuril kemarin. Terima kasih Ustazah, kita sudah banyak menggali informasi lebih dalam. Alhasil dari percakapan-percakapan ini muncul nama-nama baru yang kita awalnya nggak tahu dan akhirnya memutuskan untuk mencari tahu gitu, seperti nama para donatur dan juga ustadz-ustadz yang menyaksikan pendirian pesantren pada zaman dulu. Rinciannya mungkin untuk film itu bisa selesai di akhir tahun ini. Lalu untuk pengerjaan bukunya seperti yang dicantumin itu berkisar di awal tahun baru, atau bahkan juga bisa sekaligus dipersiapkan ketika proses riset itu kita juga udah bisa mulai nulis bukunya. Nah, nanti launching film dan bukunya insya Allah akan diadakan di bulan Juni bertepatan dengan Harlah ya Ustazah, dengan Harlah pesantren yang ke-33 di awal Muharram. Nah, untuk budgeting sendiri ini masih rincian kasar dari kemungkinan biaya produksi yang kita perlukan.
mungkin lebih banyak di bagian riset karena ini yang merupakan terpenting gitu. Kita juga udah mulai petain lokasi-lokasi mana aja yang sebaiknya kita kunjungin, termasuk yang daerah Jabodetabek, terutama Darul Rahman, dan juga kita udah diamanatkan untuk berkunjung ke Ustadz Jufri, ya Ustadz Andri ya. Ustadz Jufri, beliau adalah saksi pendiri juga, cuman sekarang tinggal di Jember di Jawa Timur. Juga orang-orang di Madura, keluarga atau kerabat terdekat Kiai, begitupun teman semasa pesantren di Gontor, kita juga insya Allah akan mengunjungi Gontor. Ya jadi mungkin lebih banyak biaya di riset gitu untuk produksi film, lalu ada penyuntingan naskah buku, desain dan layouting, penerbitan dan cetak, baru nanti terakhir promosi dan distribusi. Next. Nah, kami mewakili dari Padauki TV, misi juga bekerja sama nanti dengan IKAPMI, yaitu Ustadz Andri, mengajak para alumni untuk berkolaborasi. Kami sangat berkenan untuk segala bentuk partisipasi yang para alumni coba bantu, baik itu secara materi ataupun baik secara moral maupun semisal ada arsip yang bisa diberikan atau cerita yang disampaikan, kami sangat terbuka untuk menghubungi. Di sini kita tulis hotline-nya Majalah Misi, nomornya juga ada email. Sangat terbuka sekali untuk para alumni untuk berpartisipasi gitu. Kedepannya juga arsip ini juga akan dikumpulkan sebagai arsip di media pesantren yang nantinya di kemudian hari akan digunakan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.